Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, termasuk pada pagi hari ini dalam naungan demikian banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita mengkaji bersama sebagian dari ilmu agamanya. Insya Allah pekan keempat kita membahas tentang fikih ya, dengan kitab Safinatun Najah. Dan salah satu keutamaan ketika kita bermajlis di dalam majlis ilmu, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, majtama'a qaumun fi buyutin min buyutillah. Tidaklah berkumpul satu kaum dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah, di salah satu masjidnya, di salah satu musolanya, gitu ya. Tapi dalam hadis yang lain tidak disebutkan tentang baitin min buyutillah ini, gitu ya. Sehingga bisa di tempat manapun, di majelis manapun, yang penting itu apa? Kaum itu berkumpul. Kemudian yatluna kitabahu, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajari di antara mereka ayat-ayat tersebut. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadi ketika kita ngaji, ketika kita berada di majelis ilmu, dan majelis ilmu itu pasti kita juga membaca sebagian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita mengkaji fikih sekalipun, ya sebagiannya ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita bahas hukum dari ayat Allah Subhanahu wa taala, karena sumber fikih itu adalah yang pertama Al-Qur'an dan sunnah, begitu ya. Nah, itu pasti apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, pasti akan turun sakinah, ketenangan. Jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketenangan kepada kita, ya. Dan ketenangan ini hal yang luar biasa yang saat ini sangat diperlukan, gitu ya. Karena kalau kita tidak mendapatkan ketenangan, kemudian kita itu ya hati kita nggak tenang, galau dan sebagainya, gitu ya. Apalagi kalau sampai terjadi seperti kemarin yang viral ya, di jalan apa kemarin? Jalan Blitar ya, yang orang bunuh diri di depannya masjid, gitu ya. Iya. Di GKB sini, di ya saya nggak hafal nama masjidnya, tapi di dekat situ. Iya. Ada orang yang ini. Nah, dan sebelumnya juga ada yang dulu di mana Pongangan ya, di Pongangan juga ada orang yang waktu itu bakar diri ya, karena ditolak oleh calon istrinya, keluarga calon istrinya. Nah, kalau yang kemarin walau alam seperti apa penyebabnya, tapi infonya yang bunuh diri itu kan ini Gojek ya. Nah, ya mungkin karena entah tekanan ekonomi atau yang lain, gitu ya. Karena berita yang seperti itu juga enggak hanya terjadi di Gresik, gitu ya. Terjadi juga di NTT yang bahkan viral itu karena ini ya. Jadi permasalahan yang kemudian menimpa dan membuat hati tidak tenang, nah bisa sampai seperti itu. Makanya kita bersyukur ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita dalam majelis-majelis ilmu yang kemudian Allah hadirkan ketenangan untuk kita. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiathumur rahmah, dan kemudian apa? Diliputi
rahmat gitu ya. Diliputi oleh rahmat. Kita bukan hanya mendapatkan ketenangan tetapi juga mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang rahmat itu ketika di dunia kita butuhkan dalam rangka apa? Mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuknya, dan di akhirat nanti rahmat itu yang kita dapatkan itu menjadi kunci surga. Karena kita masuk surga itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena amalan kita. Wa khafathumul malaikah, dan juga apa? Dilingkupi oleh malaikat, sehingga kita tidak bisa melihat tetapi malaikat itu hadir di dalam majelis-majelis ilmu, yang dengan kehadiran malaikat itu malaikat juga mendoakan kita. Dan yang keempat, wa dzakarallahu fiman indah, dan Allah menyebutkan kita yang ada di majelis ilmu itu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Nah, ini hamba-hambaku yang sedang menuntut ilmu, ini hamba-hambaku yang sedang mempelajari agamaku, ini hamba-hambaku yang mengkaji ayat-ayatku gitu ya, mengkaji sebagian ilmuku. Nah, itu kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan contoh dan keteladanan terbaik kepada seluruh umatnya, dan semoga kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, untuk meneruskan risalah perjuangan beliau, dan kemudian kelak mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan Safinatun Najah sampai halaman berapa kemarin? Sampai pada tayamum ya, terakhir ya. Yang membatalkan tayamum kemarin sudah kita bahas ya. Nah, sekarang berikutnya faslun, utawi ikilah fasal gitu ya. Pasal gitu ya. Alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Ini mestinya yadhuru ya. Salah ketik kayaknya kitabnya yadhuru, pakai tok bukan pakai dho ya. Alladzi, nah, yang yadhuru menjadikan suci, minan najasati dari najis salah satun, ada 3. Jadi yang semula najis kemudian berubah menjadi suci, nah itu ada 3. Yang pertama adalah al-khamru idza takhallalat binafsiha. Al-khamru, khamr, idza apabila takhallalat berubah, binafsiha dengan sendirinya. Jadi khamr itu kalau dalam mazhab Syafi'i termasuk najis. Meskipun ada juga mazhab lain yang berpendapat khamr itu tidak najis, haram tapi tidak najis. Tapi dalam mazhab Syafi'i khamr itu najis. Tetapi khamr itu kalau sudah berubah bentuk dengan sendirinya, bukan direkayasa oleh manusia, maka dia menjadi suci. Contoh misalnya kalau pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ketika khamr itu berubah menjadi cuka, nah itu menjadi tidak najis. Kalau di zaman sekarang apa berarti? Khamr berubah menjadi apa? Kayaknya yang paling banyak contohnya di dalam fikih yaitu ya, khamr berubah menjadi cuka. Itu kalau dulu di masa Rasulullah dan sebelum itu kan khamr itu ada yang berasal dari anggur ya. Berasal dari anggur. Nah, ketika lama begitu atau terjadi
proses secara alami dia bisa berubah menjadi cuka. Khamr terbuat dari apa kalau dulu selain anggur? Nah, itu bisa berubah menjadi cuka dan itu dari yang najis menjadi suci. Kalau sekarang mungkin apa contoh yang lain? Mungkin kita tidak tahu ya. Khamr yang berubah jadi apa dengan sendirinya gitu ya. Wajildul maitati idza tubigha. Wajildu dan kulit al-maitati, kulit apa namanya, bangkai. Jadi binatang ya. Jadi kulit bangkai binatang idza apabila dzubigo disamak. Jadi kulit bangkai binatang itu najis, tapi dia bisa jadi suci jika disamak. Jadi disamak itu proses dikeringkan atau dibersihkan dari darah dan cairan-cairan lain yang terkandung di dalam kulit itu. Dan kulit bangkai apabila disamak. Wajildul maitati idza tubigha. Kulit bangkai contoh misalnya ada sapi yang tidak disembelih tapi sapi itu mati. Nah, kulitnya itu juga najis. Kecuali kalau kulitnya itu kemudian disamak. Nah, itu menjadi suci. Bisa dipakai nanti untuk beduk. Kalau zaman dulu ya, apa namanya bahasa Indonesianya beduk? Ya beduk ya. Kemudian dipakai kalau dulu misalnya sampulnya mushaf Al-Quran. Nah itu jadi suci. Syaratnya harus disamak dulu. Nah disamak itu dipisahkan atau dikeringkan kulit itu dari darah dan cairan yang lain yang terkandung di dalamnya. Entah dengan proses kimia maupun dengan cara yang lain ya. Kalau di zaman dulu pokoknya dikeringkan gitu ya. Dikeringkan dan mungkin juga sudah ada semacam obatnya begitu ya. Meskipun mungkin tidak seperti proses kimia di zaman sekarang. Tapi ya disebut proses kimia juga begitu. Nah ini mungkin kita juga jarang ya mengalami yang tadi khamr itu juga berubah jadi apa sekarang ya. Kulit, kalau sekarang dipakai apa kira-kira kulit yang disucikan? Ya tetap paling ya beduk begitu ya. Kemudian kulit harimau kayak gitu-gitu. Kulit harimau ya pokoknya hewan gitu ya. Hewan kulitnya kalau sudah disamak itu suci gitu ya. Nah beda lagi nanti kalau aturan di zaman sekarang, kalau kita ketahuan misalnya punya kulit harimau bisa jadi masalah gitu ya, karena itu termasuk hewan yang dilindungi gitu ya. Wa masara hayawanan. Nah, apa? Dan wama dan apa-apa soro. Soro ini menjadi gitu ya. Hayawanan, hewan. Jadi apa-apa atau najis yang kemudian dari najis itu berubah menjadi hewan. Contoh misalnya apa? Belatung. Nah ya misalnya dari apa ya? Nah sisa pokoknya najis itu tapi berubah menjadi hewan. Nah hewan itu tidak najis. Apalagi contoh yang lain ya? Yang dari najis kemudian berubah menjadi hewan. Atau hewan yang kemudian ya dia muncul dari najis itu meskipun sebenarnya juga
asalnya kan bukan dari najis itu. Contoh misalnya dari kotoran kemudian apa hewan yang muncul selain belatung apa? Atau hanya belatung saja begitu ya? Nah, 3 hal itu yang tadinya najis kemudian berubah menjadi suci. Nah, kita lanjutkan faslun. Nah, ini di pasal berikutnya ya. An-najasatu salasun. Nah, an-najasatu najis itu salasun, ada 3. Jadi ini pembagian hadis. Pembagian apa? Najis gitu ya. An-najasatu salasun. Najis itu ada 3. Mughalladhatun. Mughalladhah. Nah, najis mughalladhah. Mughalladhah itu apa? Berat ya. Jadi najis berat yang pertama. Wa mukhaffafatun. Dan ringan. Jadi najis ringan. Wa mutawassitatun. Dan sedang. Jadi najis itu dalam mazhab Syafi'i dibagi menjadi 3. Mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Mughalladhah itu najis berat, mukhaffafah najis ringan, mutawassithah najis sedang. Al-mughalladhu utawi najis mughalladhah ya. Jadi najis berat, najasatul kalbi wal khinziri wa far'i ahadihima. Najasatul kalbi, najisnya anjing, al-kalbi anjing, wal khinzir dan babi, wa far'i kalau kita sering dengar istilah furu' apa? Cabang, bagian. Nah, itu. Ahadihima, salah satunya. Jadi najis anjing dan babi dan bagian dari salah satunya, entah itu bagian dari anjing maupun bagian dari babi. Nah, ini najis mughalladhah. Wa mukhaffafatu wal mukhaffafatu, dan najis ringan. Baulu sabiyil ladzi lam yat'am ghairal labani wa lam yablughil haulain. Baul kencing, asabi anak bayi laki-laki. Sobi itu anak laki-laki. Karena kalau perempuan nanti ada asobiyah. Kalau laki-laki atau perempuan, nah bisa atfal gitu ya, bisa juga apalagi yang lain. Nah, jadi ini kencingnya anak laki-laki, alladzi yang lam yat'am, belum makan, ghaira selain al-labani, susu, walam yablughi sampai. Jadi balagho itu asal katanya adalah sampai. Makanya kalau di surah apa itu alladzi hatta yablugha asuddahu, nah itu kan belum sampai. Ketika walamma balagha asuddahu, nah ketika sudah nyampe dewasa, nah begitu. Al-haulain 2 tahun. Ini kan haulain itu kan 2 haul. Nah, haul itu 1 tahun. Makanya kalau ada istilah haul, nah itu berarti ya setiap tahun haul itu begitu ya. Nggak ada ceritanya haul kemudian setahun 2 kali gitu ya. Nah, nggak tahu kalau reoni itu apakah 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali. Ya, karena sedang viral gitu ya. Karena ada yang viral reoni 45 tahun. Nah, itu kan apakah reuninya setahun sekali atau setahun 2 kali gitu ya.
Jadi najis mukhafafah itu hanya apa? Kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan umurnya itu belum nyampe 2 tahun. Nah, itu najis ringan. Jadi najis berat hanya anjing dan babi. Najis ringan itu hanya kencing anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan belum berumur 2 tahun. Wal mutawassitatu, dan najis sedang. Sairun najasati, sairu yang lain, an najasati, najis-najis. Jadi najis-najis yang lain selain anjing dan babi dan selain kencingnya anak laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI dan usianya belum 2 tahun, maka selain itu semua adalah najis mutawassithah. Apa misalnya? Kan banyak sekali contohnya ya. Kencingnya orang dewasa gitu ya. Jadi kotorannya orang dewasa gitu ya. Kemudian apa lagi? Muntah, kemudian apa? Darah, apalagi bangkai dan sebagainya. Nah, nanah, nah itu semuanya berarti najis mutawassithah. Nah, faslun, nah ini fasal berikutnya, ini tentang cara menyucikan najis ya. Al-mughalladzatu, najis mughalladzah, tathuru, menjadi suci atau disucikan, bisa bi dengan 7 ghosalatin, cucian atau apa namanya, basuhan, ba'da, setelah, izalati, menghilangkan, ainiha, zatnya. Jadi berasal dari kata ain. Ain itu mata, pandangan. Zatnya itu maksudnya yang terlihat secara zahir gitu ya, yang terlihat mata. Ihdahunna biturabin, ihdahunna salah satunya, biturabin dengan tanah ya. Jadi najis mughalladzah itu kalau seseorang itu misalnya dijilat anjing gitu ya, itu cara mensucikannya adalah dibasuh 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Nah, kalau kelihatan zahirnya misalnya ya, apa tadi, katakanlah kelihatan air liurnya anjing, yaitu dibersihkan. Kalau ada baunya, nah itu juga dibersihkan. Itu dengan apa? 7 kali basuhan air dan salah satunya menggunakan tanah. Nah, yang lebih afdal adalah basuhan pertama itu tanah dicampur dengan air. Nah, yang 6 basuhan berikutnya itu cuma air. Nah, ini luar biasanya syariat Islam gitu ya. Luar biasanya fikih yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ada penelitian bahwa ternyata najisnya air liur anjing itu kalau misalnya kita bersihkan dengan sabun itu tidak bisa steril sebagaimana ketika dibersihkan dengan cara ini. Jadi dibersihkan dengan tanah, kemudian disiram 6 kali gitu ya. Jadi 7 kali. Yang lebih afdal yang pertama menggunakan tanah, tapi tidak harus yang pertama. Yang penting salah satu dari 7 basuhan itu dicampur dengan tanah.
Ada yang pernah mengalami najis mughaladzah? Pernah ya? Yang di kampung Iya. anjing. Oh, iya. 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 Berarti sudah pernah praktek ini ya? Ya, Sudah pernah praktek. alhamdulillah neneknya tahu. Diajarin nenek. Wal mukhaffafatu dan najis mukhaffafah. Tathuru menjadi suci atau cara mensucikannya birasil ma'i. Birasi dengan memercikkan. Kan ada hadis apa itu yang ada kata rosinya itu rahimallahu rajulan qama minal lail fasalla. Ya. Setelah itu apa? Yang intinya itu Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam kemudian dia sholat lalu membangunkan istrinya. Fa'in abad, jika istrinya itu enggan nggak mau bangun, rasa fi wajhihal ma, dipercikkan air ke wajah istrinya itu. Nah, itu juga sama pakai kata rasa. Jadi pirosi ini dengan percikan, memercikkan alma'i air, alaiha atasnya, ma'a dengan al-ghalabati. Ghalabah itu apa ya, dominan, mayoritas, tapi maksudnya itu adalah air yang dipakai untuk memercikkan itu lebih banyak daripada najisnya. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan zatnya. Jadi intinya menghilangkan atau mensucikan najis mukhaffafah itu sangat mudah, cukup dengan dipercikkan air. Jadi tidak sampai disiram. Jadi kalau kita hanya kepercik kencing yang tadi, anak laki-laki yang masih belum berusia 2 tahun hanya minum ASI dari ibunya, nah itu cukup dipercikkan air saja. Kalau dengan dipercikkan air itu sudah kelihatan nggak ada itu tadi bekas-bekasnya kencing, ya sudah gitu ya. Nah itu sudah suci. Wal mutawassitatu dan najis sedang. Tankasimu ila kismain. Tankasimu terbagi ila kepada atau menjadi kismaini, 2 jenis, 2 bagian atau 2 jenis gitu ya. Ainiyatin wa hukmiyatin. Yang pertama adalah najis ainiyah, najis yang apa ya, najis secara zatnya gitu ya. Wa hukmiyatin, dan hukmiyah, najis hukmiyah itu najis yang ya najis hukmi begitu ya. Jadi kalau ainiyah itu, nah ini nanti ada penjelasannya. Al ainiyatu, najis ainiyah allati laha launun warihun wa ta'mun fala budda min izalati launiha warihiha wa ta'miha. Allati yang laha berarti ya bagi najis itu begitu ya. Launun warna. Jadi najis itu ada warnanya. Warihun dan bau. Jadi najisnya punya warna, punya bau, wa ta'mun dan rasa. Fala buddha, nah fala buddha itu maka harus, maka wajib, maka tidak boleh tidak gitu ya. Min
izalati, jadi apa? Menghilangkan launiha, warnanya, warihiha, dan baunya, watokmiha, dan rasanya. Contoh misalnya apa najis? Nah, kita kena kencingnya anak yang sudah di atas 2 tahun, atau misalnya kaki kita kecipratan kencing kita sendiri begitu ya. Nah, itu harus sampai hilang warnanya, baunya, dan rasanya. Nah, rasa ini bukan berarti diicipi gitu ya, tapi rasa itu bisa berupa, oh kalau najisnya itu misalnya misalnya anget atau licin, nah itu juga termasuk rasa. Jadi tidak harus dirasakan gitu ya, nggak harus diicipi. Ini sudah bersih dari rasa kencing atau enggak gitu. Nah itu enggak. Enggak ada rasa, nyaman. Nah, tekstur itu juga. Contoh misalnya darah gitu ya. Nah, itu kan warnanya itu juga harus hilang, baunya juga harus hilang gitu ya. Dan rasanya juga harus hilang. Kalau darah itu kan terasa lebih pekat ya daripada air gitu. Nah, itu harus hilang. Itu kalau yang ainiyah, terlihat atau zatnya itu tampak gitu ya. Kemudian ada najis itu yang hukmiyah. Wal hukumiyah allati la launa wala riha wala ta'ma yakfika jaryul ma'i 'alaiha. Allati yang la launa tidak ada warna, wala riha enggak ada baunya, wala ta'ma dan tidak ada rasanya. Yakfika cukup bagimu apa? Jaryul ma'i 'alaiha, menyiramkan air atasnya. Jadi contoh misalnya kita itu tahu kalau kita kena kencing gitu ya, tapi sudah nggak ada bekasnya. Nah itu kan karena kita tahu yaitu pasti najis. Nah najisnya itu najis hukmiyah. Nah itu kita cukup untuk ini aja, menyiramkan air. Kalau memang itu nggak ada warna, nggak ada bau, dan nggak ada rasa. Apalagi contohnya misalnya, ya biasanya najis-najis yang ini ya, yang kita sudah, yang najis itu sudah lama gitu ya, dan sudah nggak ada warna, bau, dan rasanya. Nah ini pembahasan tentang najis gitu ya. Jadi najis dibagi menjadi 3, apa saja atau bagaimana contohnya, dan juga cara mensucikan. Nah, berikutnya masuk ke fasal lain gitu ya. Faslun utawi ikilah fasal aqallul haidi. Apa? Aqallu itu apa? Aqallu minimal atau sekurang-kurangnya. Nah, aqallul haidi berarti apa? Sekurang-kurangnya masa haid. Jadi masuk bab haid ya sekarang. Yaumun walailatun. Yaumun satu hari, walailatun dan semalam. Jadi masa haid paling sedikit itu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Wa ghalibuhu, nah tadi di atas juga ada ya, ghalaba. Kalau yang di atas tadi apa? Ma'al ghalabati. Wa ghalibuhu, dan mayoritasnya situn 6. Kalau 9 tisun. Au
atau sab'un 7. Jadi mayoritasnya masa haid itu adalah 6 atau 7 hari. Wa aksaruhu, dan paling banyak berarti maksimalnya khamsata asyara 15 yauman hari bilayaliha dan malamnya begitu ya, beserta malamnya. Jadi paling lama haid itu 15 hari 15 malam begitu. Kalau bahasa Indonesia kan biasanya ya sudah, kalau 15 hari ya termasuk malamnya begitu ya. Jadi menurut mazhab Syafi'i, haid itu minimal sehari semalam. Nah, seringnya atau yang umum terjadi itu 6 atau 7 hari. Dan maksimalnya paling lama itu 15 hari. Berarti kalau lebih dari 15 hari bagaimana? Nah, kalau lebih dari 15 hari berarti selebihnya itu dihukumi istihadhah. Nah, darah penyakit gitu ya. Dan dihukumi suci gitu ya, muslimah itu, sehingga ya tetap hari ke-16 dia wajib untuk sholat gitu ya. Kalau Ramadan ya wajib untuk puasa. Aqallut tuhri apa? Minimal masa suci. Jadi tadi masa haid. Nah, sekarang bahas masa suci. Bainal haidataini, antara apa? 2 haid. Khamsata asyara 15 yauman hari. Jadi masa suci itu kalau dalam mazhab Syafi'i juga ada ketentuannya. Masa suci itu paling singkat itu adalah 15 hari. Jadi antara haid dengan haid berikutnya itu paling sedikit 15 hari. Jadi tidak selalu antara masa suci dengan masa haid kalau digabungkan itu jadi 30 hari atau 1 bulan. Nah, itu belum tentu. Kalau misalnya dia haidnya cuma sehari semalam, kemudian masa sucinya 15 hari, berarti siklus haidnya itu cuma 16 hari. Kalau rata-rata misalnya dia haidnya 7 hari, nah ditambah masa suci 15 hari berarti berapa? 22 hari. Sehingga 22 hari sudah haid lagi gitu ya. Jadi tidak selalu 30 hari, tidak selalu 1 bulan penuh dari haid pertama sampai haid berikutnya begitu. Kalau secara kedokteran berapa? Nah, itu monggo ditanyakan kepada dokter gitu ya. Normalnya berapa? Tapi kalau tadi misalnya haidnya dia 15 hari, karena yang paling lama kan 15 hari. Kemudian masa sucinya 15 hari, nah berarti genap 3 bulan. Oh, kalau menurut kedokteran ya. Oh iya. Berarti kalau 21 itu haid rata-rata 7 hari ketemu dengan masa suci minimal 15 hari, nah itu jadi 21 hari. Wa ghalibuhu, mayoritasnya arba'atun wa isruna 24 yauman hari. Au salasatun wa isruna yauman, atau salasatun wa isruna 23 yauman hari.
Jadi kalau yang ini misalnya masa haidnya paling lama berapa tadi? 15 hari. Kemudian ketemu dengan rata-rata masa suci 23 hari. Jadi berapa? Enggak, sucinya 23 hari. Ini hanya membahas suci ini. Yang tentang tahurun ini. Jadi 23 ditambah 15 berapa? 38. Nah, itu ada begitu ya. Atau kalau dia umumnya ini adalah 24 hari misalnya, ketemu dengan umumnya haid 7 hari, berarti 24 ditambah 37. 24 ditambah 7 berapa? 31. Nah, kalau yang tadi kedokteran maksimalnya berapa? 35. Tapi ada juga wala hadda li aksirihi. Dan apa? Tidak ada batasan untuk maksimalnya. Jadi maksimal masa suci itu tidak ada batasannya. Sehingga ada orang yang kadang masa sucinya itu 2 bulan, 3 bulan, bahkan kalau sudah usia tua kemudian mengalami menopause itu bisa tidak ada batasannya masa suci. Karena sudah enggak haid. Dan kalau secara medis ketika seseorang itu, seorang wanita itu misalnya dia stresnya tinggi, kesibukannya, kelelahannya gitu ya, itu masa sucinya bisa lebih panjang, haidnya gak keluar gitu ya. Nah, itu bisa seperti itu gitu ya. Makanya wala hadda li aksirihi, enggak ada batasannya masa suci. Jadi selama belum keluar haid lagi ya berarti ya masa suci. Dan secara umum itu kalau sudah usia tua itu masuk dalam kategori ini wala hadda li aksirihi, tidak terbatas ya, maksimalnya masa suci. Aqallun nifasi majatun. Aqallu apa tadi? Minimal. An-nifasi, aqallun nifasi. Nah, minimalnya nifas majatun. Apa kalau dalam bahasa Jawa itu sak kejrotan. Apa ya? Bahasa Indonesianya apa? Ya, sekejap. Nah, sekejap. Jadi ada orang yang melahirkan kemudian nifas itu kan darah yang keluar setelah melahirkan. Nah, itu ada yang memang ya sekali itu aja terus sudah berhenti. Nah, itu ada. Wa ghalibuhu, dan mayoritasnya arba'una yauman, 40 hari. Wa aksaruhu, dan maksimalnya situna 60 yauman hari. Jadi nifas itu paling sedikit sekejap saja, rata-rata atau mayoritas itu 40 hari, dan paling banyak itu 60 hari. Nah, insya Allah untuk bab tentang haid dan nifas ya itu ya. Kalau apa yang diharamkan atau yang dilarang bagi wanita haid itu kan sudah kita bahas sebelumnya. Jadi memang terpisah. Yang itu kemarin halaman 6. Nah, halaman 6 ada wa yahrumu bil haidhi asratu asya, dan yang diharamkan bagi wanita haid ada 10 hal. Nah, itu di halaman 6 dan 7. Nah, itu sudah kita bahas. Nah, setelah ini kemudian masuk ke bab sholat gitu ya. Masuk ke bab sholat. Nah, mungkin hanya sedikit dari bagian sholat yang kita bahas karena sudah mau jam 10:30 ya. Faslun utawi ikilah fasol
A'dzarus sholatis nani. A'dzaru apa a'dzaru? Uzur. Bukan bahasa Jawa ya. Udur ini apa namanya? Undur kalau itu ya. Uzur itu apa ya? Yang menghalangi atau bolehnya kelewatan gitu ya. As-sholat, uzurnya sholat. Isnani itu ada 2. An-naumu tidur, wan nisyan dan lupa. Jadi uzurnya sholat itu hanya 2 ini, tidur atau lupa. Maksudnya kalau seseorang itu tidur hingga waktu sholatnya itu hilang, maka dia pada saat dia tidur itu tidak wajib sholat. Nah, wajib sholatnya nanti setelah bangun. Tapi kalau dia tidak tidur, meskipun dia sakit, dia wajib sholat. Meskipun dia apa? Nah, yang lainnya begitu ya, kondisi lain ya wajib sholat. Meskipun ngantuk. Wan nisyan dan lupa. Ya. Jadi orang yang lupa juga sama dengan orang yang tidur. Nah itu ya namanya lupa, begitu ya, tidak bisa diwajibkan. Nah kalau sudah ingat, baru kemudian wajib sholat. Dan ini bisa terjadi ya, mungkin karena sibuknya, atau mungkin karena apa namanya, hal yang aktivitas yang berbeda gitu ya. Contoh misalnya biasanya sholat asar di sekolah gitu ya. Ternyata waktu itu sebelum asar sudah pulang, terus keasikan main anak-anak kita yang masih SD gitu ya. Maghrib baru ingat, loh saya tadi belum sholat asar. Nah setelah ingat, nah itu baru wajib sholat. Tidur juga begitu. Misalnya karena ngantuk gitu ya, habis shift 2 atau shift 3, kemudian jam 11 tidur, bangun-bangun ternyata jam 4. Jadi waktu zuhur kan lewat dalam kondisi tidur. Nah itu wajibnya setelah dia bangun. Nah selain tidur dan lupa, ini tidak ada dispensasi untuk meninggalkan sholat ya. Ini apa namanya, beda lagi kalau nanti perempuan haid. Nah itu kan masuk pembahasan yang sebelumnya, justru haram kalau sholat gitu ya. Nifas itu haram sholat gitu. Kalau ini kewajiban sholatnya tidak hilang, tapi nanti setelah dia lepas dari uzur tersebut. Jadi setelah bangun dan setelah ingat, itu baru dia berkewajiban untuk sholat. Baik, insya Allah itu nanti untuk berikutnya kita lanjutkan pertemuan yang akan datang, masuk tentang syarat-syaratnya sholat gitu ya. Kemudian juga tentang rukunnya sholat. Itu insya Allah pada pertemuan yang akan datang gitu. Insya Allah sementara itu jazakumullah khairan, afa minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.